Halo semuanya, hari ini saya ingin membahas suatu topik yang penting, seringkali terdengar indah di permukaan tapi ternyata menyimpan banyak pertanyaan di dalamnya. Topiknya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. CSR ini sering disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang sudah mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 74 tentang perseroan terbatas, mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Namun di balik kewajiban ini ada salah satu masalah besar, transparansi pelaporan CSR. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama ini pelaporan CSR hanya dilakukan di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Artinya hanya pemegang saham lah yang mengetahui secara rinci berapa besar dana CSR, untuk apa saja digunakan, dan siapa penerimanya. Padahal CSR bukan sekedar angka di laporan tahunan. Ini adalah bentuk pengembalian kepada masyarakat dan lingkungan yang terdampak langsung pada aktivitas perusahaan. Secara ideal 51% keuntungan yang disisihkan untuk CSR seharusnya benar-benar kembali kepada masyarakat. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu benar-benar terjadi jika tidak ada akses informasi yang dibuka untuk publik? Tidak mungkin seorang pemegang saham akan dengan sukarela merugikan perusahaannya sendiri yang dia miliki tanpa kepentingan sosial. Apalagi jika tidak ada mekanisme pengawasan dari luar. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat kasus PT Timah. Dalam persidangan kasus korupsi tata niaga Timah di Bangka Belitung, seorang saksi menyebutkan bahwa PT Timah ini menganggarkan CSR sebesar 30 hingga 40 miliar tiap tahunnya. Angka yang sangat besar dan di atas kertas tentu tidak terlihat sangat baik. Tapi pertanyaannya, kemana dana sebesar itu disalurkan? Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya? Dalam keterangan saksi disebutkan bahwa program CSR tersebut dilakukan tanpa membebani pihak lain. Tapi faktanya, hal itu justru menjadi sorotan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sering disidik. Artinya, program CSR ini bisa saja digunakan sebagai pembenaran administratif sebagai pelaksanaannya tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan. Ini memperkuat argumen saya sebelumnya kalau pelaporan CSR hanya dilakukan di RUPS dan tidak terbuka untuk publik atau lembaga pengawas independen. Maka kita tidak dapat pernah tahu apakah CSR itu benar-benar dilaksanakan untuk masyarakat atau hanya menjadi kedok agar perusahaan terlihat peduli. Jadi bukan soal seberapa besar anggaran CSR yang dikeluarkan, tapi seberapa jujur, transparan, dan berdampak pada pelaksanaannya bagi masyarakat. Karena tanggung jawab sosial bukan hanya angka di atas kertas, tapi tentang keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan akibat perusahaan tersebut. Terima kasih.